kita pada malam hari ini ya. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya, hari ini kita akan pertemuan kedua ya. Yang kemarin kita sudah pertemuan tatap muka, maka hari ini kita akan pertemuan online ya terkait dengan mata kuliah organisasi dan manajemen kesehatan ya. Kemarin kita juga sudah membahas sekilas tentang organisasi dan manajemen ya kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang organisasi ya. Spesifiknya adalah terkait dengan organisasi itu sendiri ya. Nah, kita tahu bahwa hampir setiap kita ini hidup berada di sebuah organisasi. Jadi kita berada di organisasi, ya paling tidak ada yang formal, ada yang non formal ya. Misalnya tempat kerja Bapak Ibu ya termasuk dalam organisasi formal. Tetapi ada juga yang sifatnya yang non formal atau informal ya. Misalnya kita ambil contoh ya di organisasi kemasyarakatan, di RT, di RW kan begitu ya. Bapak Ibu yang berada di lingkungan ya sebagai warga anggota organisasi tertentu, organisasi penguyuban ya. Ya termasuk juga di dalam sebuah keluarga. Nah, itu adalah organisasi. Tentu di sini Bapak Ibu kira-kira apa itu organisasi? Ketika kita akan membahas tentang organisasi ya. Tentu di bayangan kita adalah bahwa organisasi itu adalah kumpulan orang-orang kan begitu ya. Kumpulan orang-orang atau sekumpulan orang ya. Ya, baik secara yang langsung ya, langsung berinteraksi maupun yang mungkin saja juga saling tidak berinteraksi. Nah, tetapi kali ini kita akan melihat bahwa pengertian organisasi secara etimologi ya, asal katanya ya, organisasi berasal dari kata organon ya, atau bahasa Yunaninya disebut dengan alat ya, sama dengan alat. Maka kalau kita lihat organ itu kan, nah itu disebut dengan organ ya, atau bagian, atau dalam anatomi biasa kita organ manusia ya. Maka sebenarnya alat-alat yang ya ada dalam kelengkapan tubuh manusia ya. Nah, jadi pengertian secara etimologi asal kata yaitu berasal dari kata organon ya, yang berarti itu menunjukkan pada alat ya. Nah, secara terminologi, secara istilah tadi asal kata ya, organisasi dapat diartikan sebagai sistem kerjasama ya, dua orang atau lebih. Jadi kerjasama yang menurut Chester I. Bernard ini mengatakan bahwa setiap bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih itu sudah disebut dengan organisasi ya. Nah, termasuk keluarga. Keluarga itu adalah bagian dari ya, organisasi ya. Ya, organisasi di mana orang-orang berada di dalamnya. Ya, ini yang disampaikan oleh Chester I. Bernard ya dalam bukunya The Executive Function ya. Dia mengatakan bahwa organisasi adalah sistem kerjasama dua orang atau lebih. Kemudian James Demany mengatakan bahwa organisasi adalah setiap bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kalau tadi lebih terlalu masih belum terlalu jelas ya. Ya, organisasi setiap orang kerjasama dua orang lebih itu disebut dengan organisasi. Tentu setiap organisasi ini memiliki harapan ya. Jadi ketika organisasi itu dibentuk pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Tidak mungkin kita membentuk organisasi yang tidak memiliki tujuan tertentu ya. Ya, jadi setiap organisasi itu memiliki tujuan atau harapan yang ingin dicapai. Nah, sehingga James Demany ini mengatakan bahwa organisasi itu tidak hanya sekedar kerjasama dua orang atau lebih ya, atau hanya sekumpulan orang saja ya, tetapi bahwa organisasi harus memiliki tujuan ya. Nah, tujuan organisasi. Jadi tujuan yang dicapai secara bersama ya.
Misalnya kalau dalam keluarga itu kan membentuk keluarga sakinah, mawadah, warahmah ya. Keluarga kecil, sejahtera dan bahagia, kan begitu ya. Nah, itu diharapkan di dalam organisasi. Jadi setiap organisasi memiliki tujuan tersendiri ya. Ya, bagaimana di tempat Bapak Ibu bekerja misalnya di puskesmas ya. Tujuannya adalah dalam rangka untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tentunya, kan begitu. Di dalam organisasi sehingga visi misi dalam rangka untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maka dibuatlah program baik yang UKP, upaya kesehatan perorangan maupun upaya kesehatan masyarakat atau yang kita kenal dengan istilah UKM, kan begitu ya. Nah, ini terkait dengan upaya dalam rangka untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Jadi tidak hanya kerjasama, tetapi juga ada tujuan yang ingin dicapai. Nah, jadi lebih jelas ya. Jadi tadi tidak hanya kerjasama 2 orang atau lebih, tetapi juga ada tujuan yang ingin dicapai. Kemudian dari organisasi itu, menurut Dimok ya, jadi Dimok ini memperjelas kembali bahwa organisasi itu tidak hanya sekedar kerjasama 2 orang atau lebih, atau organisasi tidak hanya sekedar bentuk kerjasama dalam rangka mencapai tujuan saja. Nah, sehingga dia memberikan definisi bahwa secara terminologi bahwa organisasi adalah perpaduan secara sistematis dari bagian-bagian tadi ya, yang saling ketergantungan atau berkaitan untuk membentuk suatu kesatuan yang bulat melalui adanya kewenangan, adanya koordinasi, dan pengawasan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa pengertian organisasi ini semakin jelas ya kedudukannya. Jadi tidak hanya sekedar perpaduan secara sistematis dari berbagai bagian yang saling tidak hanya sekedar tadi kalau kita lihat kerjasama 2 orang atau lebih dalam rangka mencapai tujuan, tetapi sudah dilihat secara umum bahwa perpaduan secara sistematis ada bagian-bagiannya. Jadi setiap organisasi harus memiliki bagian-bagian ya. Misalnya kalau kita ada bagian tata usaha, ada bagian UKP, misalnya di puskesmas, upaya kesehatan perorangan, ada kesehatan masyarakat, ada KIA, ada rawat jalan, rawat inap dan seterusnya ya. Nah, ini dilakukan perawatan gigi ya, perawatan anak, bayi dan sebagainya. Ini menandakan bahwa organisasi tidak sekedar hanya bentuk kerjasama, tetapi juga ada bagian-bagian yang membentuknya ya. Kemudian tidak hanya bagian, tapi di antar bagian-bagian itu memiliki saling ketergantungan, ya, saling keterkaitan antara satu dengan yang lain. Jadi tidak boleh bagian-bagian itu berjalan sendiri sesuai dengan kehendak dan keinginannya saja, tetapi dia dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi tadi. Ya, jadi setiap bagian-bagian yang membentuknya bekerja atas dasar tujuan organisasi secara bersama-sama dalam rangka mencapai tujuan. Ya. Nah, kemudian dari pengertian organisasi tersebut sebagaimana yang disampaikan, jadi kita dapat menarik kesimpulan ya bahwa setiap organisasi harus memiliki 4 unsur dasar ya. Yang pertama adalah organisasi itu adalah kumpulan orang ya, atau terdiri atas orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi ada orang-orang yang di dalamnya, kemudian orang-orang tersebut bekerja sama. Jadi tidak hanya kumpulan orang, misalnya kalau kita lihat orang penonton bola kan ya, dia menonton bola dari tempat yang sama, dari stadion yang sama, kemudian tidak kerja sama di antara mereka, maka itu tidak bisa kita lihat sebagai sebuah organisasi. Atau kalau kita melihat orang adanya peristiwa kebakaran, kemudian ramai orang menonton ya pada saat peristiwa itu, maka itu bukan disebut dengan organisasi. Itu hanya sekedar kumpulan atau sekumpulan orang ya. Karena di dalamnya tidak terbentuk kerjasama di antaranya. Kemudian tidak adanya tujuan yang ingin dicapai ya. Ya, jadi kalau kita melihat bahwa
di samping kumpulan orang, ya kerjasama juga terjadi. Kemudian ada tujuan yang ingin dicapai. Nah, kemudian untuk mencapai semua itu harus adanya direction, ya pengarahan. Ya, orang yang memberikan pengarahan, orang yang membimbing, maka peran pemimpin itu sangat penting, ya. Maka di situ ada nanti dibedakan apa yang disebut dengan pemimpin dan disebut dengan kepemimpinan, ya. Nah, jadi orang yang memimpin atau kepemimpinan selalu diikuti oleh followership-nya, ya, pengikutnya, ya, mengikuti kebijakan-kebijakan yang dibuat organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Jadi tidak masing-masing, ya, tujuan yang ingin dicapai, tetapi harus yang ada mengkoordinir atau mengelola atau memberikan motivasi atau yang menggerakkan untuk mencapai tujuan tadi, yaitu tujuan bersama. Sehingga organisasi merupakan sarana untuk melakukan kerjasama, ya, antara orang-orang dalam rangka mencapai tujuan bersama dengan memberdaya gunakan, ya, sumber daya yang dimiliki. Jadi bisa saja nanti sumber daya manusia, sumber daya peralatan atau sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan, atau juga sumber daya finansial dalam rangka untuk mencapai tujuan. Jadi tujuan itu dicapai harus didukung oleh sumber daya yang ada. Kemudian pengertian organisasi tadi sehingga kita dapat membagi menjadi dua, ya. Jadi yang pertama, organisasi sebagai wadah atau tempat atau lembaga atau kelompok fungsional ketika proses manajemen berlangsung. Jadi di dalam organisasi itu ada proses manajemen yang mengarahkan dalam rangka mencapai tujuan tadi. Sehingga itu menjadi tanggung jawab manajemen dalam rangka mencapai tujuan organisasi sebagai wadah, ya. Kemudian organisasi sebagai wadah, pembentukan tingkah laku hubungan antara manusia secara efektif, ya, sehingga bekerja sama secara efisien, ya, dan memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan memberikan kondisi lingkungan tertentu untuk pencapaian tujuan tadi, ya. Jadi organisasi yang pembentukan tingkah laku hubungan antara, jadi tingkah laku individu yang ada di dalam organisasi itu diarahkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kemudian tingkah laku yang dibentuk tentu dalam rangka untuk mewujudkan kerjasama dalam rangka mencapai tujuan yang efektif, yaitu tujuan yang ingin dicapai, ya, berhasil guna. Istilah lain kita gunakan dengan berhasil guna atau disebut dengan efektif, ya. Sehingga dapat bekerja sama secara efisien, ya, dengan waktu tenaga pikiran yang kecil, ya, karena pekerjaan itu harus dibagi dengan yang lain. Jadi tidak boleh dilakukan secara sendiri-sendiri, tapi dilakukan secara bersama-sama, ya. Tujuannya apa? Bahwa kita dalam bekerja sama ada kepuasan yang ingin dicapai, yaitu kepuasan bersama yang diwujudkan dengan kepuasan pribadi, ya, di dalam organisasi itu. Maka biasanya sering ada doktrin di dalam organisasi, ya. Nah, doktrin misalnya kalau kita lihat di TNI itu kan ada doktrinnya, ya, Sabta Marga misalnya kan. Kemudian kalau di Polri ada namanya istilahnya Tribrata, kan begitu, ya. Nah, ini adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam organisasi tadi, ya, dalam rangka untuk meningkatkan tercapainya tujuan organisasi secara efisien dan efektif, ya. Sekarang kita lihat prinsip-prinsip organisasi. Prinsip yang pertama bahwa organisasi harus mempunyai tujuan yang jelas. Jadi dibentuknya organisasi yaitu dalam rangka untuk mencapai tujuan. Nah, tujuannya harus jelas, tidak boleh bersifat abstrak, ya. Nah, kalaupun abstrak itu biasanya organisasi jangka panjang, ya. Nah, tetapi biasanya misalnya kalau organisasi itu jangka pendek, ya, biasanya sulit untuk mencapai itu, kan gitu, ya. Jadi misalnya yang tujuan jelas, misalnya tujuan berdirikan negara Republik Indonesia kan adalah untuk mencapai masyarakat adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Nah, ini tujuan ya negara Indonesia dibentuk. Ya, tujuannya adalah supaya terciptanya rasa keadilan, ya, kesejahteraan, sehingga negara bangsa ini dibangun, ya. Kemudian organisasi dibentuk atas dasar tujuan yang ingin dicapai. Ada tujuan tadi. Dengan demikian
tidak mungkin organisasi tanpa adanya tujuan. Jadi ketika orang membentuk organisasi dengan tidak memiliki tujuan yang jelas, maka sulit untuk mencapai apa yang diinginkan. Jadi organisasi bentuk tidak hanya sekedar kumpul-kumpul saja, kan begitu. Harus ada tujuan yang ingin dicapai. Nah, organisasi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit misalnya, ya, mempunyai tujuan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, ya, memberikan pelayanan baik, utamanya pada pelayanan kuratif dan rehabilitatif, kan gitu ya. Nah, itu peran utama, meskipun nanti didukung adanya peran promotif dan preventif, gitu ya. Kemudian ada prinsip skala hierarki, ya. Organisasi harus punya garis kewenangan yang jelas, ya, dari pimpinan sampai pelaksana, ya. Nah, sehingga mempertegas pendelegasian kewenangan, siapa melakukan apa dan bertanggung jawab terhadap siapa. Nah, ini harus ada pendelegasian kewenangan. Jangan sampai tidak diberikan pendelegasian, ya, dengan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh pimpinan organisasi atau manajemen, ya. Nah, sehingga kalau misalnya tanggung jawab, sebenarnya tanggung jawab itu adalah tanggung jawab manajemen, tetapi harus didistribusikan, ya, diberikan kelimpahan kewenangan atau pendelegasian kewenangan kepada di bawah kewenangannya tadi, ya. Misalnya kalau di dinas kan ada kabid, ya, kepala bidang, ya. Ya, dari eselon 2B misalnya ke eselon 3A gitu, ya. Atau 3B, ya. Atau kepala TU, ya. Sekretaris, ya. Nah, ini bisa saja terjadi dengan pendelegasian kewenangan tadi, ya. Dengan setiap tugas yang diemban melalui pendelegasian melalui bidang-bidang tadi, ya. Kemudian ada prinsip kesatuan perintah atau one common, ya. Jadi dalam hal ini seorang harus memiliki perintah atau bertanggung jawab kepada seorang atasan. Jangan sampai ada dua perintah dalam organisasi, ya. Jadi harus ada satu komando, satu kebijakan, ya. Jangan sampai ada dua matahari istilahnya, ya. Harus ada cukup satu matahari saja, ya. Jangan sampai ada satu matahari kembar, ya, dua matahari kembar. Nah, artinya kebijakan itu harus dibuat, kemudian diperintahkan oleh satu orang saja, ya. Jadi tidak boleh dualisme. Oleh sebab itu ketika kebijakan itu dibuat, keputusan itu diambil, maka itu yang harus dilaksanakan, ya. Jadi tidak boleh ada pihak lain lagi yang memiliki kewenangan yang sama, ya. Kemudian prinsip pendelegasian wewenang, yaitu mempunyai kemampuan menjalankan pekerjaan seperti pendelegasian wewenang, ya, kepada bawahan sebagai pelaksana tentunya, ya. Jadi pejabat yang diberikan wewenang harus dapat menjamin tercapainya hasil yang diharapkan. Jadi ada target yang diharapkan dalam pendelegasian wewenang yang dilimpahkan melalui pengambilan keputusan tadi. Jadi ini harus melakukan apa dan bagaimana sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Kemudian terkait dengan hubungan dengan orang lain, kemudian mengadakan tindakan tanpa minta persetujuan lebih dahulu daripada atasan yang bertanggung jawab. Kalau itu terkait dengan hubungan antar organisasi, ya. Kemudian ada prinsip pertanggungjawaban, ya, dalam menjalankan tugas. Setiap pegawai, karyawan harus bertanggung jawab sepenuhnya kepada atasan. Jadi tugas yang dilaksanakan harus dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap tugas yang diemban, ya. Kemudian ada prinsip pembagian pekerjaan atau istilah lain kita kenal dengan division of job, ya. Nah, ada pembagian pekerjaan agar kegiatan tersebut dapat berjalan optimal, ya. Maka dilakukan pembagian tugas, pembagian pekerjaan yang didasarkan pada kemampuan dan keahlian dari masing-masing pegawai, ya, sesuai dengan kompetensinya tentunya, ya. Adanya kejelasan dalam pembagian tugas, ya, siapa melakukan apa gitu, dan memperjelas pendelegasian kewenangan. Nah, misalnya ada di job description, ya, atau job division, ya, pembagian pekerjaan dan uraian tugas pekerjaan, ya, sehingga pendelegasian wewenang itu dilimpahkan sesuai dengan fungsinya, ya. Kemudian ada pertanggungjawaban, ya, serta menunjang efektivitas jalannya organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi tadi. Nah, kemudian
prinsip yang berikutnya adalah prinsip keseimbangan, ya. Bahwa keseimbangan antara struktur organisasi yang efektif dengan tujuan organisasi, ya. Sehingga penyusunan organisasi harus sesuai dengan tujuan organisasi. Jadi kalau misalnya di perguruan tinggi biasanya di organisasi itu harus ada tridharma, ya, yaitu pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Nah, itu adalah tujuan yang ingin dicapai dari sebuah organisasi, ya, perguruan tinggi. Jadi harus ada kegiatan pendidikan dan pengajaran, ya. Kemudian harus ada penelitian, publikasi dosen, ya, publikasi mahasiswa, ya, lulusan, karya-karya ilmiahnya, ya, baik terutama dalam bentuk artikel publikasi ilmiah, ya. Nah, ini adalah bentuk pertanggung. Kemudian ada pengabdian pada masyarakat, yaitu mengabdi di masyarakat dalam rangka menerapkan ilmu pengetahuan yang sudah dimiliki dalam upaya untuk mengembangkan keterampilan, kemampuan, kompetensi baik itu dosen, mahasiswa, ya, dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, ya, di masyarakat. Kemudian prinsip fleksibilitas, ya, harus memiliki kelenturan, ya, yaitu di mana organisasi harus senantiasa melakukan pertumbuhan, perkembangan sesuai dengan dinamika organisasi, ya, baik yang sifatnya faktor internal, ya, maupun yang eksternal, baik yang ada di dalam organisasi itu sendiri karena biasanya ada kompetisi, ya, persaingan, ya, dalam meningkatkan kualitas pekerjaan. Kemudian bisa juga yang berasal dari luar, ya, dengan organisasi yang sejenis, ya, sehingga organisasi mampu menjalankan fungsi dalam mencapai tujuannya tadi, ya. Kemudian ada prinsip kepemimpinan, ya, dalam organisasi bentuknya diperlukan adanya kepemimpinan atau leadership. Atau dengan kata lain, organisasi mampu menjalankan aktivitasnya karena adanya proses kepemimpinan yang digerakkan oleh pimpinan organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditentukan, ya. Jadi berdasarkan tadi bentuk organisasi, jumlah pemegang pimpinan organisasi dapat kita bagi menjadi dua, yaitu bentuk tunggal, ya, dan bentuk komisi, ya. Nah, bentuk tunggal ini biasanya ya paling mudah Anda lihat di dinas, ya, dinas. Jadi itu bisa dinas kesehatan kan ada kepala dinas, ya. Atau di puskesmas ya ada kepala puskesmas, ya, atau instansi lain, ya. Kemudian pimpinan berada di satu orang, kekuasaan, pengawasan, tanggung jawab, kebaikan dapat diputus secara lebih cepat dan tepat, ya. Ya, karena pengambilan keputusan hanya pada satu orang saja. Tentu berbeda hal ini dengan bentuk komisi, ya. Jadi organisasi yang mempunyai pimpinan berupa sebuah dewan yang terdiri dari beberapa orang atau kita kenal dengan istilah komisioner, ya. Nah, bentuk ini banyak dipakai organisasi yang punya tugas yang membuat peraturan atau pertimbangan. Misalnya kalau kita pernah lihat KPK, ya, Komisi Pemberantasan Korupsi, ya. Jadi dewannya ada namanya komisioner, ya. Komisioner KPK atau biasa disebut dengan unsur pimpinan. Demikian juga di KPU, Komisi Pemilihan Umum, ada namanya komisioner KPU, ya. Nah, biasanya pengambilan keputusan secara kolektif, ya. Jadi tidak bersifat individual. Jadi setiap masalah harus diselesaikan melalui komisi yang terdiri atas ketua, ya, dan anggota. Nah, ini yang sifatnya berbentuk komisi. Kemudian berdasarkan sifatnya, organisasi dibagi menjadi dua, yaitu organisasi informal, kemudian organisasi formal, ya. Nah, ini tentu Bapak Ibu sudah banyak tahu tentang organisasi informal dan organisasi formal ini, ya. Kemudian ada organisasi publik dan organisasi privat, ya. Ini juga sudah banyak tahu. Nah, ini kalau kita lihat perbedaan organisasi publik dan privat, ini misalnya ukurannya adalah indikator tujuan organisasi publik, ya, non laba, organisasi privat itu adalah laba, ya. Kemudian indikator produk yang dihasilkan, ya, public good, barang-barang publik. Kalau organisasi privat adalah private good atau barang-barang privat, ya. Kemudian indikator cara pengambilan keputusan, ya, kalau di organisasi publik sifatnya demokratis,
Kalau organisasi privat sifatnya strategis bisnis ya. Kemudian ukuran kinerja social welfare ya demi kesejahteraan masyarakat ya. Kemudian bersifat efisiensi ya. Kalau organisasi privat ini ya. Kemudian misinya untuk melakukan kebaikan. Kemudian kalau organisasi privat lebih berorientasi kepada untung dan rugi. Ya. Kemudian sumber pendanaan biasanya APBN, APBD, pribadi atau bersama. Ya. Silakan, mungkin ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu. Silakan. Silakan, ada yang mau diskusikan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan, ada yang mau tanyakan? Mungkin ada yang mau didiskusikan? Ya, pengorganisasian itu kita identikan dengan manajemen ya. Mengapa sering kita kaitkan dengan manajemen? Karena biasanya di dalam manajemen itu ada yang disebut dengan istilah perencanaan ya, pengorganisasian, planning, organizing, actuating, controlling, atau kita kenal dengan POAC ya. Nah, di dalam planning, organizing, pengorganisasian. Jadi pengorganisasian adalah suatu proses ya. Penyesuaian struktur organisasi dengan tujuan. Jadi sinkronisasi antara struktur organisasi dengan tujuan. Jadi organisasi itu ya, dibentuk dengan struktur yang diarahkan sesuai dengan tujuan tadi ya. Jangan sampai berbeda antara struktur organisasi dengan tujuan yang ingin dicapai ya. Ya, jadi kalau dia tidak matching, tidak cocok dengan tujuan, maka sulit akan mencapai tujuan organisasi. Oleh sebab itu pentingnya melakukan pengorganisasian sehingga organisasi diarahkan dalam rangka mencapai tujuan tadi ya. Oleh sebab itu ada dua hal, yaitu terkait dengan sumber daya ya, sumber daya manusia, sumber daya finansial ya, sumber daya peralatan ya. Nah, itu terkait dengan sumber daya yang bisa dimanfaatkan. Kemudian ada lingkungan, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal organisasi, yaitu di mana organisasi itu berada. Kalau dia terkait dengan internal, maka organisasi yang ada di lingkungan organisasi ya. Kemudian struktur organisasi adalah susunan hubungan antara komponen atau bagian-bagian di mana struktur organisasi ini merinci bagian-bagian dengan aktivitasnya ya. Ini bukan sifat spesialisasi dari suatu pekerjaan serta menunjukkan pada hierarki dan struktur wewenang organisasi dengan memperlihatkan hubungan perlaporan atau pertanggungjawaban tadi ya. Jadi intinya konsep dasar pengorganisasian ya, dalam fungsi pengorganisasian adalah bagaimana pemimpin ini mengalokasikan keseluruhan sumber daya yang ada di dalam organisasi dan lingkungan yang melingkupinya sesuai dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan suatu kerangka kerja organisasi tertentu. Oleh sebab itu dalam rangka mencapai tujuan, maka organisasi harus menyusun rencana strategis ya, baik yang strategis maupun yang bersifat taktis operasional ya. Oleh sebab itu ada beberapa langkah ya, proses yang harus dilakukan terkait dengan pengorganisasian tadi ya. Nah, misalnya kalau kita ambil contoh bahwa pengorganisasian ini meliputi perincian pekerjaan yang harus
dilaksanakan untuk mencapai tujuan, harus dirinci ya. Atau istilah lain disebut dengan job description ya. Uraian pekerjaan atau uraian tugas. Kemudian harus ada job division, yaitu pembagian tugas tadi ya, ke dalam aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Nah, jadi setiap bagian-bagian tadi harus memiliki job description, uraian tugas, dan pembagian pekerjaan ya, yang harus dilakukan. Kemudian mengelompokkan aktivitas yang sama secara logis ya, dengan menjadi departemen atau bagian-bagian dengan skema kerja yang sama. Oleh sebab itu pekerjaan itu harus dibagi habis ya. Nah, jadi jangan sampai ada ketidakseimbangan di dalam menempatkan pekerjaan. Jadi jangan sampai pekerjaan itu tidak dimonopoli atau dikuasai oleh segelintir orang saja, tetapi sebaiknya diberikan kesempatan yang sama ya. Kemudian menetapkan mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan anggota organisasi dalam kesatuan yang harmonis ya. Jadi antar bagian tadi jangan sampai terjadi kompetisi ya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kerjasama di antara bagian-bagian tadi dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian membantu efektivitas organisasi dalam mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan dan meningkatkan efektivitas tadi. Nah, jadi mulai dari perincian pekerjaan, kemudian pembagian pekerjaan, kemudian departementalisasi, koordinasi pekerjaan, monitoring, dan reorganisasi. Nah, ini yang dapat dilakukan ya. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ya, kalau tidak ada, nanti materinya saya share ya. Share di sini ya. Ya, nanti materinya share. Masih bisa di-download ya.